Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam keberagaman bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok M3L Sipik yang beranggotakan saya sendiri Leni Amalia dengan nomor absen 30 dan teman saya Joshua Prima Matondang dengan nomor absen 29. Lalu teman saya M. Adrian Syadana dengan nomor absen 31 dan teman saya Mario Jemika Dwi Surya dengan nomor absen 32. Baik, di video kali ini kami akan membahas mengenai dan mereview mengenai buku yang berjudul Trik Memikat dan Mempengaruhi Lawan Bicara yang ditulis oleh Yoga Pratama. Berdasarkan tema buku Trik Memikat dan Mempengaruhi Lawan Bicara, isi utamanya ini membahas cara membangun komunikasi yang efektif agar seseorang itu lebih mudah untuk menarik perhatian, meyakinkan, dan mempengaruhi lawan bicaranya tanpa adanya paksaan. Selain itu, buku ini juga menekankan bahwa kemampuan berbicara bukan hanya soal pandai merangkai kata, tetapi juga memahami psikologi, emosi, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Kali ini kami tertarik untuk membahas mengenai bab 1, yaitu enaknya jadi pribadi yang berpengaruh. Pada bab 1, penulis menjelaskan bahwa menjadi pribadi yang berpengaruh sebenarnya bukan kemampuan khusus yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Banyak orang mengira bahwa orang yang berpengaruh itu mereka yang pandai berbicara, terkenal, dan memiliki jabatan yang cukup tinggi. Padahal, dalam realitanya, semua orang sebenarnya memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Saat kita memberi saran kepada teman, meyakinkan seseorang, atau membuat orang lain mengikuti pendapat kita, secara tidak langsung kita sedang mempengaruhi orang tersebut. Pada subbab setiap orang bisa mempengaruhi menjelaskan bahwa kemampuan mempengaruhi adalah keterampilan yang bisa kita pelajari. Seseorang tidak harus dari lahir dengan bakat komunikasi yang hebat. Semakin sering seseorang belajar memahami orang lain, lalu melatih bicaranya dan membangun hubungan yang baik, maka semakin besar pula pengaruh yang dimilikinya. Pengaruh juga tidak selalu berarti mengendalikan orang lain, tetapi lebih kepada bagaimana membuat orang lain itu merasa nyaman dan percaya kepada kita. Nah, selanjutnya pada subbab yang Anda pikirkan pasti terjadi, dijelaskan bahwa pikiran mempunyai kekuatan besar terhadap kehidupan seseorang. Cara seseorang memandang dirinya dan situasi di sekitarnya akan mempengaruhi tindakan yang dia lakukan. Jika seseorang terus berpikir negatif, seperti merasa dirinya tidak mampu, takut gagal, atau merasa dirinya tidak cukup baik, maka pikiran tersebut perlahan dapat mempengaruhi perilakunya menjadi ragu-ragu dan kurang percaya diri. Sebaiknya, jika seseorang berpikir positif dan yakin terhadap dirinya, maka ia akan lebih berani bertindak dan memiliki semangat lebih besar untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya, pada subbab semua berasal dari pikiran, menjelaskan bahwa segala tindakan manusia berasal dari apa yang dipikirkan terlebih dahulu. Pikiran menjadi sumber utama yang mengarahkan sikap, perilaku, dan keputusan seseorang. Karena itu, jika ingin menjadi pribadi yang lebih baik atau lebih berpengaruh, perubahan harus dimulai dari cara berpikir seseorang. Seseorang tidak bisa mengubah hasil tanpa mengubah pola pikirnya terlebih dahulu. Pada subbab gunakanlah hipnosis, penulis menjelaskan bahwa hipnosis dalam konteks ini bukan berarti yang sering ditampilkan di televisi, yang membuat orang kehilangan kesadaran. Yang dimaksud lebih kepada penggunaan sugesti atau komunikasi yang dapat mempengaruhi alam bawah sadar seseorang. Dan pada subbab jenis-jenis pikiran dibahas bahwa manusia memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Ada pikiran sadar dan ada juga pikiran bawah sadar yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Dan buku ini juga menjelaskan bahwa rasa percaya diri, sikap yang ramah, serta kemampuan menciptakan kesan pertama yang baik sangat berpengaruh dalam proses komunikasi. Selain itu, penggunaan strategi seperti membangun kedekatan, menunjukkan empati, dan menyampaikan pendapat secara persuasif. Selanjutnya, pada sebuah waktu yang tepat untuk mempengaruhi. Di sini dapat saya jelaskan bahwa keberhasilan mempengaruhi orang lain tidak hanya bergantung pada apa yang kita sampaikan,
tetapi juga kapan hal tersebut disampaikan. Waktu dan kondisi sangat mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap pesan yang kita berikan. Contohnya, seseorang yang sedang marah, sedih, atau memiliki banyak masalah, biasanya akan sulit menerima nasihat ataupun ajakan. Sebaliknya, ketika suasana hati seseorang sedang baik dan nyaman, pesan akan lebih mudah diterima. Selanjutnya pada subbab terakhir, kenapa orang lain mau melakukan sesuatu. Di sini dapat saya jelaskan bahwa setiap tindakan manusia pasti memiliki alasan atau dorongan tertentu. Orang melakukan sesuatu karena ada kebutuhan, keinginan, manfaat, rasa nyaman, penghargaan, ataupun harapan tertentu yang ingin dia capai. Karena itu, jika ingin mempengaruhi seseorang, kita perlu memahami apa yang sebenarnya mereka inginkan. Bukan hanya memikirkan keinginan diri sendiri. Saat seseorang merasa kebutuhan atau kepentingannya diperhatikan, ia akan lebih mudah menerima pendapat ataupun ajakan dari orang lain. Dapat disimpulkan bahwa pesan utama dari buku ini adalah bahwa kemampuan memikat dan mempengaruhi orang lain itu bukan bakat dari alami, tetapi keterampilan yang bisa dipelajari dan kita latih secara berkala. Dengan komunikasi yang tepat, seseorang dapat membangun relasi yang lebih baik, memperluas pengaruh positif, dan mencapai tujuan secara efektif. Nah, dengan sikapnya, orang lebih mudah dipengaruhi bukan karena kata-kata yang hebat, tetapi karena mereka merasa dipahami dan nyaman berbicara dengan kita. Mungkin sekian video review kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam ucapan ataupun tingkah laku. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam keberagaman bagi kita semua. Bye-bye.